Elohim berfirman, lanjut akulah bacanya, Pak. Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Kau ini puasa, Ia Pak. bukan Jangan sampai Elohim orang mati, kita melainkan ini... Elohim orang yang hidup. Orang yang Pak, banyak mendengar itu takjub akan pengajarannya. Pertanyaan saya, yang mengaku Elohim Abraham itu Yesus atau Yesus membaca firman Elohim? Jujur. Yesus sendiri yang mengatakan. Mengatakan apa? Hah? Mengatakan di apa, Keluaran 6 ayat lari 3. ke Keluaran. Nah, pada Yesus, masa jawab Yesus dulu, berbicara Dengar, di Keluaran? Abangku, jangan Keluaran permalukan. 6 ayat 3. Saudara. Dia berkata, itu belum ada nama Yesus ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan nama apa hubungannya? Allah yang berkuasa. Saudaraku, nggak ada sebagai hubungannya. Allah yang berkuasa dan namaku Tuhan. Aku menampakkan diri kepada mereka. Kembali kepada Al-Quran. Dia lagi mengucapkan di Matius 22 ayat 32. Ya, dia mengucapkan ayat itu lagi. Dia sudah mengatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, dia mengucapkan lagi. Ini bukan di gereja, Matius. Bang, ya. Dengar dulu, diam dulu. Ditonton manusia banyak dia Indonesia mengucapkan kembali di Matius 22 ayat 32. Dia berkata, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu Yesus sedang membaca firman, bukan mengaku. Ya Allah, ya Karim. Aduh, ini orang. Lo baca data 31-nya. Loh, kan tidakkah kamu baca, kata Yesus, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah berfirman, akulah Eloah Abraham, karena orang mengatakan dia Allah, maka dia mengaku dia Allah. Jangan mempermalukan saudara kita. Aku tidak permalukan kamu ini. Kasihan saudara kita Kristen yang lain. Jangan begitu. Dengar ya. Yesus berkata, benarnya Yesus tidak pernah mau mengaku dia Allah, tapi orang-orang Farisi yang Yesus tidak pernah mau mengaku dia Allah, tapi orang-orang Farisi yang mengaku. Yesus manusia. Dengar dulu. Jangan membodohi abang. Dengar dulu, Juma. Ya baik. Dengar ya. Dengar dulu. Yesus tidak pernah sebenarnya mengaku dia Allah. Dia hanya mengaku aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Orang-orang di Farisi mengaku dia menghujat Allah. Padahal itu kesaksian palsu itu. Nah, dengar, aku baca kasih ayatnya sama kamu supaya kamu bisa ngerti. Yohanes 10 ayat 33. Coba dibaca. Boleh. Coba dibaca. Apa yang dikatakan situ? Aku dan Bapa coba adalah. Coba dibaca, Pak. Bapak aku kan dan bisa Bapa baca adalah Alkitab, Pak. Aku dan Bapa adalah Yohanes 10 ayat 33. Ya, apa yang dikatakan di situ? Coba dibaca, Pak. Ya, abang lah yang baca. Baca. Abang lah yang bacanya, baca. Pak. Loh, kan aku udah bilang aku dan Bapa adalah satu. Budak. Itu ayat 30 tuh, Pak. Terus dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu di ayat 30. Satu apa? Dengar dulu. Kenapa orang Farisi dan Saduki itu mengatakan yang menghujat Allah? Coba jawab dulu, dibaca dulu. Ayat 33-nya. Ayat 33-nya. Tapi oke. Nanti izinkan saya baca data selanjutnya, baca boleh dulu, kan? Ayat 33-nya. Iya, Bang. Jangan emosi ya, Bangku. Baca dulu. Jadi data 33-nya dikatakan begini. Jawab orang Yahudi itu. Ini orang Yahudi ya, bukan Yesus ya, tapi orang Yahudi. Jawab orang Farisi atau Saduki. Orang Yahudi, Farisi atau Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi. Nah, ini jawaban orang Yahudi ya, bukan jawaban Yesus, Bang ya. Bukan jawab Yesus. Orang Yahudi menjawab, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, bukan Elohim, kata Allah situ. Melainkan karena engkau bahasa Ibrani dong, bahasa Aram dong. Enggak, itu bahasa Indonesia, itu kata Allah situ. Ya, itu kan Allah dari Indonesia. Kata Allah situ, jangan orang Yahudi enggak menggunakan bahasa Indonesia, Iya, ini Indonesia nih, di kita ini Indonesia, bukan kita enggak boleh dibodohi. Tadi enggak nyambung banget loh, Pak Kendar tadi enggak nyambung. Kita ini di Indonesia, Pak, bukan kita di bangsa Israel. Tapi kita enggak boleh menipu dengan alasan itu. Pak, kan kita ini di Indonesia, Pak. Kita ini di Indonesia. Sekarang kalau orang Yahudi manggil Tuhan dengan panggilan apa?
Lain bangsa Yahudi, lain bangsa Indonesia. Nah ini Pak. kan kita berbicara orang Yahudi. Ini bahasa Indonesia Pak, bukan bangsa Yahudi. Ini kita bahas tentang orang Di Yahudi sini kan. bahasa Indonesia Pak, bukan bangsa Yahudi. Ini kita sedang baca orang Yahudi punya narasi. Iya, itu dalam Terus? bahasa Indonesia Pak, bukan bahasa Apa Yahudi tujuan Pak. Anda coba menggunakan kata Ya. nama Tuhan saya? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya? Di mana itu Kenapa Tuhanmu? Ya itu Allah itu. Hah? Dia itu. Allah. Ya. Orang Islam itu di abad keberapa Pak? Ya, ini buktinya ikut di Dia orang Tuhan Islam kami. itu di abad keberapa? Ini Kalau buktinya memang Anda Allah itu ikut-ikutan. punya orang Ya, Islam. ini buktinya Anda ikut-ikutan. Iya, di Lucu. mana? Orang Islam itu Itu memang buktinya. itu punya Allah. Coba di original teksnya ada nggak kata Allah? Pak, dengar Pak. Orang Kristen di abad keempat itu belum ada Apa? Islam. Di abad Ya keempat. memang terus apa orang hubungannya? Kristen- Jadi Anda ingin orang Kristen menggunakan mental Arab- penjajah karena diam Anda lebih dulu Anda diam, merasa diam, berhak diam, mengambil diam orang punya dulu, gitu. Pak, Anda yang harus orang di- Kristen di Sebentar abad dulu, Bang Lukas, keempat. saya ngomong Bang Suma. Bang Lukas, diam dia kau kan dulu, Noni. Bang Suma ini pakai bahasa ini tuh udah benar. Iya, Elohim. Kenapa kita Bang Lukas kita ini ikuti ngotot? aku Ini enggak kan pakai ke Elohim bahasa benar. Ibrani dulu. Ya, Aku lucu pakai orang ini. ke bahasa Ibrani. Nanti Lucu saya dia. ke bahasa Ibrani juga nanti jam teret. Kita bahas Oh enggak, bahasa ayo Indonesia kalau dulu. mau bahasa berani sama aku Dengar ayo. dulu, Ayo. dengar dulu. Ayo Pak Yohanes, Ya, abangku dengar Yohanes. ya. Yuk. Kita pakai bahasa Kristen, Ibrani baca ini. Dia di bangsa Arab sudah duluan Aduh, disebut mental kata penjajah, Allah. mental penjajah Ya. suka rampas hak orang. Berlalu datang Islam di Jangan abad pakai ke-7 mental penjajah, abangku. mengambil kata Allah itu. Allahu Ya. Akbar. Kenapa sih mental Orang penjajah Kristen masih di melengket, Arab abang? sudah duluan dikatakan Masih Allah. melengket Hah? mental Jangan penjajah, kau mau abangku. framing. Saya masih Jangan merangkumi pakai kamu mental orang loh. penjajah, Saya ini masih abangku. merangkumi kamu orang loh. Ya, Ya. kenapa Saya gengsi kalau masih saya merangkumi menggunakan kamu Tuhan orang. dalam bahasa Ibrani? Kenapa, Bang? Kalau Islam itu Allah itu nama. Kalau Kristen itu Allah itu bukan nama. Ya Ngerti? terus kenapa Anda menggunakan hak orang? Jadi saya menggunakan kata Allah itu bukan nama. Itu Ya gelar. terus kenapa Anda gunakan? Dalam bahasa Indonesia. Bukannya diilahi, Bukan Bang. nama. Karena kita di Indonesia. Allah itu bukan bahasa Indonesia. Kata siapa Allah itu bahasa Indonesia? Iya. Coba buka Dengar, Bang, KBBI. ya. Dengar Bang. Coba buka Kalau KBBI. kau anti, Coba buka kalau kamu KBBI. tidak mau kami ALLAH mengatakan adalah Kata Allah. Allah itu diambil dari bahasa Arab supaya orang Kristen tahu. Oh, masih ngotot aja kalian Dengar pakai dulu, nama Tuhan. dari situ turun itu. Kasih turun dulu itu. Ya, orang Kristen di negara Arab di abad 4 sudah digunakan. Kenapa kata lari ke Allah. situ, saudaraku? Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia abad keberapa? Silakan Umar, Mawar. Suma, diam dulu. Yang lain diam. Saya dengan Suma. Kemarin saya dengan Suma sudah lupa saya. Kemarin kan saya Di mana itu? pernah diskusi dengan Suma. Suma belum jawab pertanyaan saya. Apa lagi? Pernah, lupa saya, Suma. Lupa saya Mawar pernah. dulu, diam dulu, Bu. Mawar Diam diam dulu. Ini harus diselesaikan Diam. dulu. Saya Kasih turun Nuni itu. Kasih Nuni. Diselesaikan Tidak dulu, jawab. Abang. Selesaikan dulu, Tidak, Abang. Kasih tidak. turun Memang Nuni Suma itu. takut saya. Suma takut saya dari dulu. Suma Mas, takut saya. Selesaikan dulu. Diam Mawar dulu. diam. Saya pernah. Mawar turunin dulu, host. Ganggu dia. Selesaikan. Nah, Selesaikan biar dulu. Semawar itu. Semawar. Biar Semawar. Tidak. Biar Semawar itu. Suma mau diskusi dengan Yohanes saya. takut dia, Saya udah pernah mulai diskusi dengan Suma. Itu si Mawar monster diam itu. Saya tuh Aduh, ketemu jangan Suma baru diskusi ketemu kacau nih sini. kalau bikin. Diam dulu Noni, kau yang kacau. Kau diam dulu. Kau diam. Ya, Saya silakan, pernah silakan. diskusi dengan Oh, Suma. penyembah Allah ini dia. Diam kau. Diam kau. Diam. Gimana Mawar merah ini, host? Diam Dia kau baru malu ya, buka. minta tuan orang lain. Diam kau baru Gimana buka. Mawar merah ini, host? Gak bisa kayak gitu. Diam. Assalamualaikum, Ustaz Suma. Zuma. Diam Waalaikumsalam. dulu. Ya, host, ini gimana? Kamu atur lah. Mawar merah Jangan kayak gitu turun, jangan loh. turun. Jangan turun, kabur Suma, jangan kabur. Suma Oh, iya, pernah silakan, diskusi dengan Ibu saya. Mawar. Memang Diam Suma dulu. takut saya. Diam. Oh Diam. gitu ya. Diam, Silakan saya dulu. punya lawan si Suma. Diam, ini, saya mau host? tanya dulu. Itu Dari si Mawar tadi merah saya gak bisa tanya diajak terus untuk kita. dia diskusi, host. Tidak, kenapa mau turunkan? Takut. Aduh, Saya gak mau masuk. bertanya Ustaz, dulu. Ustaz Zuma gak masuk itu. Suma Gak usah tanya-tanya. diladenin. Diam. Jangan turun. Mawar merah. Tunggu diam dulu yang lain. Mute yang lain. Saya mau diskusi dengan Suma. Selalu kan tanya gimana? ucap kita.
Kemarin saya Nama diskusi nama dengan kitab Suma. Anda aja pakai Saya kata pun Alkitab diam itu dulu, sudah Suma takut toh, dengan saya selalu menyanyikan saya toh. satu kekalahan Jadi itu. Udah, oke, saya mau bertanya, tunggu dulu. Jangan Oh, bertanya terus, kirain kita mau punya diskusi, ternyata mau Alkitab. bertanya. Iya, diskusi. Kenapa kemarin Suma Kalau tidak berdiskusi pernah jawab itu Bu, pertanyaanku? Ibu angkat tema. Suma. Habis itu Ibu Iya. bernarasi, Lihat baru forumnya, Bu Mawar ini Kenapa? ganggu aja diskusinya. Jangan, Nggak kayak ini. jangan, kau baru murtad, diam kau. Kau murtad, saya tahu, diam kau, diam. Dari dulu Jelas ini kau host, bermusuhan. Romo kacau host. Nggak bisa diskusi itu si Mauro Merah itu. Ustaz, Aku nak kacau. ngapain Ustaz Suma kamu gituin? Suma. Tidak. Silakan. Saya Kristen. Suma boleh tuh Iya. bertanya. Kemarin ingat toh waktu saya diskusi dengan Suma Di belum mana jawab itu? pertanyaan saya, Kapan? langsung diturunkan. kapan itu Suma. Ibu? Suma, ingat waktu saya bertanya, Suma ke Iya. Mekah, keliling-keliling di Ka'bah. Apa yang Suma keliling-keliling situ? Nah, Suma mengatakan orang Islam keliling di Ka'bah hanya refreshing. Ingat, karena Kok menunggu refreshing? batu yang Siapa jatuh dari itu? bulan. Sumpah. Ya Allah, Ibu Suma ini yang katakan. ngigau. Suma yang Di mana saya? Jangan Allahu berbohong Akbar. dalam 3 hal. Jangan berbohong Allahu dalam 3 hal. Kita Akbar. Kristen sabar bersumpah. Suma bilang, oh itu mutar di Ka'bah itu hanya refreshing menunggu batu yang jatuh Ini dari fitnah, bulan. ini fitnah, Batu fitnah, itu fitnah. mana bus? Fitnah, Kota Suma toh? fitnah. Apa? Fitnah Saya ini, tanya, fitnah. Pernah saya tanya sama Suma, sejak kapan bulan Muhammad dibelah? Suma mengatakan Allahu Akbar. Muhammad belah bulan. Nah, Suma isi dalam kantong Ini mana? gangguan Waktu itu kayaknya, mau teman-teman. perang. Butuh rumah sakit. Siapa yang rumah sakit? Kenapa kau ini kita punya Butuh rumah Alkitab? sakit. Setelah kita tanya kamu punya Al-Quran, kamu tidak mau. Makanya. Butuh rumah sakit. Bertanya Tidak ada aja itu. Ibu, Kau bertanya. memang Jangan usah saya bernarasi kenapa panjang keliling-keliling kosong. di Ka'bah? Saya bertanya dulu. Jangan cuma bertanya. Ya sudah, tanya apa pertanyaannya? Alkitab. Pertanyaannya Jangan apa? kabur. Kenapa Suma katakan? Siapa yang kabur? Ya, kenapa Suma katakan waktu itu sama saya keliling-keliling Apa? Saya bertanya, Suma katakan Diskusinya lari hanya kemana-mana. refresh. Ngomong apa Diam ini? dulu, Noni. Kau udah murtad, saya tahu. Masalahnya Ini kemarin bukan nggak mau ngaku. bertanya, ini mau curhat. Diskusinya. Tanya Bu Mawar Diam ini kau. emak satu. Walaupun kau bela si Suma, Oh, dia kita bahasa. akan pakai kau. Tidak Host ini nggak pakai jelas ini kau. si Mauro Merah ini host. Turunkan dia, Tolong lah, turunkan. dikondisikan Dia Mauro Merah ini jadi- host. Nggak jelas. Diam, Coba si diam, Noni kau, dibuang dulu. Nggak bela-bela kau. Noni Diam ini kau. dibilang Jadi- Kristen, dia bila si Juma. Biarkan mereka yang bicara Iya, dulu. Masalahnya Bukan. kenapa Bukan beda bela kata saya, orang? cuman mau kondusif. Ini gimana sih? Cuma sekarang. Giliran saya. Ya giliran semua. Waktu saya Ah, diskusi giliran dengan saya. Suma, waktu saya Oke. diskusi dengan Suma, Oke, baik, waktu giliran saya diskusi Ibu. dengan Suma, saya bertanya Suma, Astagfirullah. kenapa kamu balik-balik Wah, gilirannya dia, Mawar. kamu mutar-mutar. Allahu Akbar. Kamawar, antar Kamawar, diskusi Ya. santai saja. Dia dulu, Saya dia kasih dulu. waktu timer 3 menit, boleh bertanya atau mau menjawab. Oke, atau mau saya bertanya sekarang. Itu udah waktunya dia dulu. Saya bertanya Saya sekarang. Jadi tadi Kamu kenapa ambil panjang kali? Jawab. Iya, kamu juga panjang. Kamu bisa ngomong panjang. Ini kita punya silakan. Alkitab. Setelah kita tanya Al-Quran, kamu mencret. Kenapa? Kok bisa pusing-pusing orang Tuhan kita? Framing Mauro Merah, nggak usah framing. Setelah Cuma kita kamu tanya ngapain? itu Kamu mau semua diskusi atau mau apa kamu? Marah. Diam Ini kita kau, mau diam dengerin kau orang dulu. diskusi, Semua boleh boleh bertanya. dengerin orang cerewet ya. Gini Ibunya Mauro Merah ini. diskusi sehat saja gitu. Nggak usah. Ya, ini Giliran Bang saya ya. Bang Suma aja jangan sip sama Bu Mawar. Ini cerong ngerocos. Giliran saya boleh. Diam kau. Diam dulu. Noni, biar mereka yang bicara, Kau Noni. kawin Aduh. sudah dengan Suma. Kan sudah ada pertanyaannya tadi, giliran saya menjawab. Kan Suma begitu. Kenapa bicara. sampai Kau kawin. kita orang Kristen Cuma. pakai kata Allah Kita dan punya kita yang Alkitab. Kristen Kita mau tinggal tanya Al-Quran jawab. dulu. Enggak, gini. Yang tadi Bang Suma nanya, kenapa orang Kristen pakai kata Allah? Itu yang kita tinggal jawab aja ke Bang Suma gitu. Lanjut. Iyo PR. Tadi kan Suma bertanya terus kita punya tentang Alkitab. Setelah kita mau Tuh, tanya justru saya Al-Quran, bahas Quran kamu loh. tidak mau. Oke, saya jawab tentang Bu Mawar ini biar puas dia. Ya, Habis itu bahas nanti Al-Quran. ini. Ya, Kenapa? dengarkan jawabannya. Kenapa Dulu, kami dulu. tawaf? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai Allah karena kita duluan. Summal yaqdu tapathahum wal Sama kita yufu duluan. nuzurahum
wal yattawafu bil baitil atiq. Orang Arab Kemudian begitu. Orang Arab hendaklah mereka mudah membasuh badan mereka, Allah, bukan itu. Aduh, ini apa sih mawar merah ini? Kenapa tulisan Niat. Allah kamu baca Allah, diam dulu. Kenapa? Gimana host mawar merah ini host? Nah, Kondisikan host mawar merah host. Ustaz Zuma sedang menjawab. Dia kondisikan. Apa dikondisikan diskusi berwarid dari tadi nggak nyambung. Ini Ustaz Zuma, Bang Zuma ini mau jawab. Jangan kau nerocos mawar merah. Diam kau di situ. baca Kau diam lu kan? Gak ada ilmu kau. Kau yang tidak punya ilmu. Hah? Kalau kau tidak bisa nggak Kenapa bisa diam, tulisan aku ngomong. Ya saya jawab Baca toh. Allah. Kan ibu bertanya, Kita jadi Kristen saya yang jawab. benar. Kristen Allah kita baca Allah. Iya, Kenapa Kristen cuma benar. tulisan Iya, Allah? iya. Ya, saya jawab pertanyaan ibu tadi ya. Al-Quranul Karim surah Al-Hajj ayat 29 artinya hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada diri mereka dengan membasuh diri mereka, menyempurnakan niat-niat mereka dan melakukan tawaf keliling rumah Allah, Baitullah. Nah, Anda bertanya, kenapa bisa begitu? Mazmur 26 nomor 6, Nabi Daud berkata, aku membersihkan tanganku, membasuh tanganku yang tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi Baitullah, Bait Allah, atau Bait Elohim, atau mesbahmu ya Tuhan. Kerajaan akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Buahnya akan nampak dari bangsa itu. Buah kerajaan itu akan nampak. Itulah yang kami lakoni. Buah kerajaannya kami berkeliling di hadapan mesbah untuk memuji pencipta langit dan bumi. Nah, kalau ibu yang tadi ditanya siapa yang perintahkan ke gereja menghadap patungnya Yesus, apa jawabannya? Kan berat itu ibu. Anda bertanya sesuatu yang mempersulit diri Anda sendiri. Nah, kembali kepada saudara Yohanes. Silakan. Sudah ya Pak ya, Juma. Jangan langsung. Bapak mengerti enggak kata bait Allah? Apa itu dari bait Allah? Aduh, parah. Bait itu rumah. Hah? Apa? Di mana itu dikatakan bait itu rumah? Jadi apa kalau bait itu apa menurut saudara? Bapak bisa buka Alkitab kan? Boleh. Nah, coba. Di mana Yohanes ada kata bait? 16, Yohanes 2 ayat 16 Iya. sampai 21. Coba dibaca, Pak. Oke, baik. Kita baca Yohanes 2 ya. Ingat Ayat ya kalau 16. berbicara, dengar Pak ya. Kalau bait Yohanes itu kan bahasa 2 ayat 16 sampai 21, Pak. Coba dibaca. Waduh, nggak mau berhenti dia orang ini. Iya, baca ngomong. dulu, Pak, baca. Sama aja. Bapak, dengarkan saya dulu. Orang Yahudi itu menggunakan bahasa Arab. Baca dulu, Pak. Ayatnya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Baca dulu, Pak. Pak, Anda berbicara mengenai bait. Bait itu bahasa Ibrani. Anda Iya, kasih saya baca dulu, Yohanes Pak. bahasa Baca Yunani, dulu, kan nggak baca nyambung. dulu. Baca dulu. Anda bertanya tentang bait kan? Baca dulu, Pak. Yohanes Iya, 2 saya baca. ayat Iya, 16 iya, saya sampai baca. 21, baca. Yohanes 2 nomor berapa? 16 sampai 21. Pindah lagi. Kepada pedagang-pedagang merpati, ambillah semua ini dari sini. Jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus dan berkata, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Apa yang Anda ingin jual di sini? Apa? Jawab, baca dulu, Pak. Apa? Baca dulu. Ya kan sudah, apa lagi? Belum, ayat 21 sampai 21, Pak. Tadi itu sudah 21. Belum sampai, Oh, Pak. belum. Oh, belum. Noni, Lalu jangan kata orang sama-sama, Yahudi botol. kepadanya, Baca. 46 tahun engkau mendirikan bait Elohim dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari. Bukan Ya bangunan. apa masalahnya? Kau Apa mengatakan itu masalahnya? bangunan. Lah tadi
Nah, kena kan kau di yang situ. saya baca. Yang saya baca Mazmur, Bapak. Mazmur kami dan Yahudi itu punya bait suci. Itu Kalian nggak ya, ada. iya, itu ayatnya untuk kamu. Derita lu, itu derita lu, Iya, Bang. itu betul, Mengatakan tuh yang Itu dimaksud saudara tubuhnya, Kristen, yang baitnya dikatakan bait Kristen itu Allah. ya adalah tubuhnya Hah? Yesus. Oke. Sementara kami dan Yahudi, Baitullah Ya, itu beda. adalah bangunan tempat menyembah Beda, Allah. jangan disambung-sambung, Beda, Pak beda, Pak. Yohanes. Tak ada hubungannya, Pak. Jangan Kami disambung-sambungkan, tidak Pak. menyembah Kalau tidak ada hubungannya, Baitullah. kenapa kamu seperti itu ngomongnya? Loh, saya ditanya tadi terkait dengan keliling-keliling di Baitullah, Bapak Yohanesku Ya, bait yang Allah itu cantik. coba dibaca dulu. Itu kan bait Allah dia yang dikatakan tubuhnya. Saudaraku, kenapa jadi aneh ente? Loh, kau yang aneh. Di Kristen, bait Tuhannya itu, bait dewanya itu tubuhnya Yesus yang dibunuh Romawi, Tuhannya dibunuh Romawi. Sementara kami dan Yahudi, kami punya bait suci, yaitu rumah tempat menyembah pencipta. Di mana rumah penyembah? Bait itu rumah tuyul. Di mana rumah itu? Loh, masjid itu rumah. Memang masjid itu rumah. Mesbah itu rumah. Aduh, Sinagoge ini itu orang. rumah. Miqdas itu rumah. Baitullah itu bait Allah. Ya kita angkat tema aja Bang Bapak. Juma. Bang Juma kita angkat tema aja ketuhanan bagaimana? Boleh. Oke, kita Silakan. angkat tema ya. Sudah terduduk Ya. dia. Dan pasti Siapa yang mau hadapi saya, Cuma dengan silakan. bahas kata Allah aja, Allah di Oke, Islam dan Kristen. tema ketuhanan yang kita Yang pakai. semua yang pakai kata Allah kejam-kejam. si turun dia si Senun ini. Ya. Kita angkat Jangan tema gitu, ketuhanan. jangan gitu. Ya, kita nggak angkat bagus. tema ketuhanan aja. Biar tertib. Silakan. Iya, Ah, siapa yang mau? Oke Bang, oke Bang. Abang duluan narasi awal, silakan Bang. Ketuhanan Bang. Yuk. Baik. Ya, itu mundur. Iya baik. Jadi kalau di Mulai. Islam itu berbicara mengenai Tuhan pencipta Bikin langit dan timernya bumi. host, bikin aja timer 22 menit host, biar tertib host, 22 menit. Oh iya tuh, sudah jalan lanjut 3 menit dulu. Ya, oke Bang. Yuk silakan Bang Juma. Ulangi dari awal, 2 menit, 2 menit. Baik. Ntar. Kita bikin Ya, biar 3 tertib menit ya. 3 menit. Oke. Yang di bawah Iya, itu yang lain diam. kan yang di bawah kalau tidak ada Yang lain fungsinya di situ dibuang aja. Naikin, saya turun tolong naikin pilih Yahudi ya. Saya turun tolong naikin pilih Yahudi. Iya, Noni di bawah situ Noni, baru Satu-satu dulu. Udah, turunkan satu-satu aja dulu yang kan ini ribut, Bang turunkan Juma, aja. Bang Juma sama suku Nabi. Yang lain diam. Oke. Ya. Oke. Bikin waktu timer Bang Juma. Bang Juma dibikin timer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dinda gimana? Silakan Bang, Abang duluan Bang. Ketuhanan. Oke sudah ya. Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma lanjut Juma. Oke. Berbicara mengenai konsep bertuhan di dalam Islam, kami diajarkan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum. Tolong kita saling menghargai Bang. Anda boleh menggunakan bahasa Yunani Anda nanti, gunakan juga bahasa asli Anda nanti boleh. Karena kami membahas tentang Al-Quran kami. Artinya, katakanlah wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan pada apa yang diberikan kepada Musa dan juga Isa, serta apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka kami berserah diri. Nah, jadi Tuhan kami itu yang kami sembah adalah Tuhan yang pernah mengutus Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa dan Isa. Itulah yang kami sembah berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Itu iman kami, itu Tuhan kami, tidak boleh diganggu gugat. Nah sekarang giliran Anda, tolong tunjukkan di mana Yesus adalah sembahan Abraham, Ismail, Ishak dan Masih ada Yakub. Bang, Silakan. masih ada Bang Suma lanjut. Masih ada 58 detik Bang. Oke, nah sementara Tuhan kami satu, Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, Tuhan itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun, dan itu adalah ajaran para nabi yang ada di dalam kitab terjemahan
Tapi saudara, dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian sebut dengan perjanjian lama, padahal itu adalah perjanjian mereka, perjanjian baru mereka dengan Tuhan mereka. Kalian mengambilnya lalu menempelkan dengan surat-surat yang datang yang adalah pengajaran-pengajaran asing yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi, yang orang Yahudi sendiri tidak kenal apa itu perjanjian lama. Saya kira begitu saudaraku, silakan. Oke, diganti Oke, mic-nya. Host. Bang Nabi, mulai dari sekarang 3 menit. Ya, Oke. oke, makasih Bang Juma. Ya, jadi ketuhanan orang di dalam Alkitab, ketuhanan yang kita percaya, yang kita imani itu dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sejak awal adalah firman, dan firman itu adalah Elohim. Nah, di ayat 14-nya Elohim itulah yang menjadi daging. Jadi yang menjadi daging atau tampil secara jasmani adalah Elohim itu sendiri. Jadi itu yang menjadi poin pentingnya. Elohim itulah yang tampil secara jasmani atau disebut sebagai manusia oleh terjemahan LAI. Tetapi ini yang selalu disalahpahami oleh orang-orang di luar non-Kristen, bahwa Tuhan orang Kristen itu manusia, padahal bukan seperti itu. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, dan bukan hanya orang non-Kristen sebenarnya, saya memahami kalau non-Kristen mengatakan seperti itu, saya memahami, memaklumi karena beda iman. Yang masalahnya adalah Tritunggal. Tritunggal ini Kristen tetapi mengatakan Yesus manusia. Itulah kebotolan yang hakiki. Jadi saya memahami Bang Juma dan teman-teman karena mereka memakai kacamata mereka yang fair sebagai bukan akidah mereka. Nah, ini yang menjadi masalah saya di sini dengan sebenarnya dengan yang paling sengit adalah dengan kawan-kawan yang serigala berbulu domba ini. Itu poinnya. Jadi begini Bang Juma, jadi di dalam iman kita, Yesus itu adalah betul-betul Tuhan yang tampil secara jasmania. Dia di ayat 10-nya, Yohanes 1 ayat 10, kita masih di tema yang sama. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dialah yang berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dialah yang menciptakan segala sesuatu itu. Dia tampil. Dia yang ada di dalam perjanjian lama itu tampil di dalam perjanjian baru di dalam jasmania. Nah, persoalannya adalah orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mengenalnya. Nah, itu persoalannya. Persoalannya mereka tidak mengenalnya. Jangankan mereka, orang-orang terdekat Yesus pun sebelum Yesus bangkit, mereka masih bertanya-tanya, masih pertanyaan besar. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, baru mereka mengerti apa yang Yesus sampaikan. Ya, itu yang boleh narasi awal saya. Silakan. Oke, terima kasih Bang. Sekarang Bang Suma 3 menit dari sekarang Bang. Oke, baik. Tadi Anda mematahkan konsep ketuhanan Yahudi dengan menggunakan filsafat himne Platonius. Yohanes 1 nomor 1 itu bukan ucapan Yesus, bukan juga firman Tuhan. Anda mengatakan Elohim menjadi manusia. Itu tidak ada dalam kaidah Elohim dia jadi manusia, itu enggak ada. Dan tidak ada Yesus mengajarkan kalau dia adalah Elohim. Yesus datang murni sebagai rasul, hidup kekal, mengenal Yesus sebagai rasul. Siapa yang tidak mengenal Yesus sebagai rasul, berarti orang itu tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, ketika saudara bernarasi bahwasanya Tuhan saudara itu Yesus, kemudian orang Yahudi tidak mengenalnya, ya tidak mengenalnya sebagai Mesias, bukan tidak mengenalnya sebagai Tuhan. Adapun Tuhan itu nanti setelah masuk ke meja Roma Yunani. Roma Yunani lah yang menjadikan sang rasul Yesus ini menjadi dewa. Diajarkan ke Belanda, masuk ke Indonesia jadi Tuhan. Tidak ada Yesus mengajarkan itu. Yohanes 5 nomor 31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Nah, jadi kalau orang Kristen bersaksi seenak perut, Yesus adalah Elohim turun ke bumi jadi, itu kan kesaksian Anda sendiri, bukan kesaksian Yesus.
bukan kesaksian bapaknya Yesus. Itu Anda sendiri yang buat-buat. Kenapa? Karena sejatinya yang saudaraku sembah dalam nama Yesus itu bukan Tuhannya Yahudi, tapi dewanya Romawi, Yunani, Athena. Itu dulu. Kemudian kita lihat di dalam pengakuan kitab orang Yahudi Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Berarti perjanjian baru ini harus disingkirkan dari firman Tuhan milik orang Yahudi, karena nggak boleh ditambahi. Itu satu. Kedua, 2 Petrus 2 dikatakan begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu maksudnya di antara orang Yahudi di abad pertama akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing ke dalam kitabnya Yahudi? Ya Kristen. Mana pengajaran asing yang dimasukkan oleh orang Kristen? Perjanjian barunya. Itu yang kalian masukkan ke dalam kitabnya Yahudi, mengganggu pengajaran orang Yahudi. Makanya kitab saudara tidak pernah masuk ke dalam tempat ibadahnya orang Yahudi, karena sudah bercampur aduk dengan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi Roma, Galatia, Filipi itu pengajaran baru, pengajaran asing yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Makanya Kristen dan Yahudi hari ini berdiri sendiri. Kenapa? Orang Kristen hanya mengambil terjemahan kitabnya Yahudi lalu menggabungkan dengan pengajaran-pengajaran asing yang Yahudi sendiri tidak kenal. Termasuk Juma. Makanya kenapa kemudian kalian itu mengatakan Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia? Karena kalian sudah mempercayai pengajaran-pengajaran yang sesat yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Demikian. Host, ini Yohanes turunkan aja, host. Host, Yohanes turunkan aja, nggak kondusif. Nak mau turun saya. Bang Nabi lanjut, Bang Nabi. Oke, itu tertibkan dulu di bawah, Itu saudara bapak, kan sama Kristen tapi gak kondusif. Gimana sih orang-orang ini? Turunkan aja yang nggak bisa diam, host. Ini Ya hostnya ini kenapa? Jangan seperti room kadro. Ada moderator itu. Iya, buang-buang aja yang nggak bisa diam, buang terus. Mana moderator jadiin saya moderator, host? Ini siapa lagi yang ngomong? Ada Buang itu, ini. ada Bang Reni itu. Ulangi dulu waktu saya itu, udah habis itu gara-gara ini. Ya. Ribut saja ini. Ulang. Itu Bang lihat Reni. begitu, host. Jangan sama-sama dengan room kadrun. Nggak ada edukasi. Oke, Bang. Oke, Ya. Bang, mulai. Oke. Siapa yang begini. ribut? Turun ya. Siapa yang ribut? Ya. Saya turun. Jadi Juma tadi mengatakan, perjanjian baru itu ditambah dan sebagainya, itu ada, jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, dalam hal ini kamu tidak paham. Di dalam perjanjian lama adalah janji atau nubuatan. Di dalam perjanjian baru penggenapan semua janji. Janji itu digenapi. Jadi kalau kita tidak punya perjanjian baru, kita tidak bisa melihat siapa itu Yesus itu, siapa itu yang datang itu. Jadi perjanjian baru adalah perjanjian lama yang tersembunyi. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang disingkapkan. Itu satu benang merah. Itu yang harus Anda ketahui. Jadi di dalam perjanjian lama Yesua itu adalah Tuhan, dan di dalam perjanjian baru Yesua itu adalah Tuhan. Jadi konsisten. YHWH itu Yehova itu atau YHWH atau Yahweh itu artinya Yehosua keselamatan. Jadi ketika orang memanggil Yesua atau Yesus, dia sedang mengakui bahwa Yahweh itulah keselamatan. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11. Jadi ini yang harus Anda pahami. Nah, dan di dalam hal ini, di dalam perjanjian lama itu nubuatan tentang salib, contohnya di Zakaria 10 ayat 12. Di Zakaria 10 ayat 12 itu bicara salib. Mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Jadi di dalam perjanjian baru digenapi, Yesus naik ke kayu salib. Inilah kekristenan. Jadi, dan Anda harus memahami Alkitab itu ditulis oleh 40 orang penulis. Bukan satu kesaksian.
40 kalau dibawa di meja persidangan itu sudah lebih dari cukup dan sudah terbukti. Tetapi kalau saya menyaksikan diri saya sendiri, itu bukan kesaksian. Itu namanya dia sedang mengaku tanpa ada saksi. Nah, Alkitab bisa divalidasi karena penulisnya 40 orang. Itulah keajaiban Alkitab itu. Dan narasinya tidak ada yang bentrok. Konsisten merujuk kepada keselamatan yang datang dari Ibrani. Keselamatan yang datang. Oke Bang. Bang Suma mulai dari sekarang. Siap. Iya, baik. Jadi tidak terjawab pertanyaan saya ya. Siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya orang Yahudi? Orang Yahudi tidak mengkitabkan perjanjian baru atau surat-surat untuk orang non-Yahudi. Saudara harus paham bahwa kitab Yahudi itu adalah perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel. Dikatakan di dalam Yeremia 31, 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan Bani Yehuda dan Yerusalem, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Nah, itu perjanjian barunya adalah Taurat. Perjanjian barunya itu adalah Taurat, bukan kitab-kitab kalian itu. Lalu kemudian terkait dengan yang Anda bawa mencocokkan kitabnya orang Yahudi bahwa yang dimaksud di situ adalah Yesus yang disalib. Justru Yesus mengungkap itu semua di dalam Matius 23. Sebab itulah diutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka yang kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain dan akan kamu sesat di rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Itu yang kau bawa di Zakaria, itu yang dimaksud Yesus. Orang-orang suci yang mereka salib, yang mereka bunuh, yang mereka tombak, yang mereka tikam. Bukan Yesus. Anda hanya cocokologi. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Anda menyembah Yesus, tetapi bukan anak Maria. Makanya kalian itu bukan menyembah manusia. Betul. Orang Kristen itu tidak menyembah manusia, tidak menyembah anak Maria. Tapi yang disembah oleh Kristen adalah makhluk yang bukan manusia yang datang kepada Paulus, yang Paulus ajarkan kepada orang Athena sebagai dewa agnostos theos. Baca Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari anak Maria, bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, selain anak Maria yang mengaku Yesus Kristus, siapakah dia? Itulah sembahan Yohanes ini. Sembahan Yohanes itu adalah makhluk yang mengaku Yesus, tapi bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, tetibanya Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, tapi bukan anak Maria. Inilah yang dijual Paulus ke Roma dan Yunani. Romawi terima, Yunani terima, lahirlah agama Katolik. Mereka meninggalkan dewa mereka, menyembah kepada Yesus. Kenapa? Coba baca Kisah Para Rasul 17. Kisah Rasul. Habis ya? Oke. Ayo. Di sini bukan Katolik, Pak. Di sini bukan Katolik. Ya, kan Katolik yang lebih dulu. Kalian cuman pecahannya doang. Silakan. Ntar dulu Bang Suma. Bang Nabi. Oke, sudah bisa saya? Oke, yuk. Jadi jadi saya sudah mengatakan tadi, Alkitab itu ditulis 40 saksi. Nah, sekarang dari tadi kamu bertanya soal Kristen. Sekarang saya tanya Bang Juma, apa dasarmu meyakini kitabmu? Siapa saksi Baginda menerima kitabmu? Bagaimana engkau meyakini itu sebagai kebenaran? Apa dasarmu? Siapa saksinya? Bukankah sahabat-sahabatnya adalah anggota-anggotanya? Bagaimana kesaksian anggota itu bisa divalidasi sebagai kebenaran kalau anggotanya itu adalah
yang kau anggap menjadi saksinya, atau siapapun itu, atau makhluk gaib yang dia sendiri ngaku, bisakah itu dianggap kesaksian? Bisakah itu divalidasi sebagai kebenaran? Apa faktanya? Apa yang menjadi dasarmu meyakini itu? Apa kau hanya meyakini dengan nekat yang nyata, atau halusinasimu yang terlalu mengambang sehingga kau berhalusinasi mengenai kitab orang seperti kau berhalusinasi dengan kitabmu? Itu yang menjadi masalahmu. Sekarang saya tekankan kepadamu, kau jawab dulu pertanyaan saya tadi. Siapa saksinya? Manusia yang bukan bawahannya. Kalau bawahannya ya bisa saja namanya bawahan. Apa yang kata bos itu yang akan dituruti bawahan. Namanya dia di situ sebagai panglima perang. Kalau tidak mau ya konsekuensinya ada kan. Jadi dia harus mengatakan setuju. Inilah nabi, inilah. Bagaimana kesaksian seperti itu? Apakah itu kesaksian yang dipaksakan, atau kesaksian yang diada-adakan, atau kesaksian seperti apa? Ini yang harus kau pertanyakan. Makanya saya mengundang Anda teman-teman RT 6 ini untuk berpikir mengenai kitabmu sendiri. Jangan kau korek-korek, jangan kau pelajari kitab orang seperti si Edis mempelajari kitabmu. Seperti si Edis mempelajari kitabmu sehingga dia tidak tahu kitabnya. Sekarang makanya dia mengatakan yang aneh-aneh. Sekarang saya mengundang kalian ini semuanya, pelajari kitabmu. Siapa saksi kitabmu itu? Itu yang harus kau pelajari dulu baik-baik. Ingat itu. Jangan lari dulu ke Alkitab. Kitabmu dulu jelaskan kepada kami. Kami mau belajar tentang kitabmu. Kami mau belajar dulu dari Anda, kitab Anda. Jangan selama ini Anda hanya mengajari kitab kami kepada kalian. Ajari dulu kitabmu kepada kami. Itu poin saya. Silakan. Oke, Terima kasih Bang. Oke, baik. Bang Suma 3 menit dari sekarang. Baik. Siapa saksi Al-Quran? Lakinillah yashadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Allah bersaksi atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan dengan ilmunya, para malaikat bersaksi, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Di ayat lain dikatakan, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Allah mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Adakah kesaksian lebih tinggi daripada kesaksian Tuhan? Tolong habis ini Anda tunjukkan kepada saya Tuhannya Yahudi bersaksi tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Filipi, Roma, Efesus, dan seterusnya. Tolong tunjukkan sebagaimana dalil di dalam Al-Quran saya mengatakan tentang kesaksian. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi Allah bersaksi atas Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Nah, kalaupun kami umat Islam tidak hadir menjadi saksi pada masa itu, tapi kami melihat Al-Quran, kami menyaksikan Al-Quran ini benar. Al-Quran tidak terganggu oleh bahasa manusia. Al-Quran tetap terjaga. Itulah bukti bahwa alam semesta ini bersaksi Al-Quran itu firman Tuhan. Firman Tuhan itulah harus kita persaksikan bahwa lebih tinggi ilmunya daripada firman perkataan manusia. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu merevisi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ilmunya adalah ilmu Tuhan. Maka manusia ilmunya harus mengikut. Berbeda dengan Bible. Koreksi harus diperbaiki. Itu bukti bahwa kitab bukan firman Tuhan. Yang ketiga, ketika berbicara kitab suci Al-Quranul Karim, apakah saksi adalah bukti kebenaran suatu kebenaran? Tidak. Apakah ada saksi melihat Tuhan datang kepada Musa menerima Torah? Nehi-nehi merica ketum berjahe. Tidak ada manusia yang menjadi saksi ketika Musa menerima Torah. Siapa manusianya? Enggak ada. Tiba-tiba aja kalian percaya kan? Siapa saksi melihat Yesus datang kepada Lukas? Sampai mata Anda robek, sampai kuping Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan siapa saksinya. Siapa saksi yang melihat Tuhan Yesusmu datang kepada Markus?
Tak ada yang bisa mengatakan itu. Oke? Jadi kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, jawab juga tentang kitabmu. Siapa saksi melihat Lukas bertemu dengan Terima Yesus? kasih Bang Suma. Ingat pertanyaan saya, silakan. Silakan dijawab dulu pertanyaannya, Bang. Ini sudah bicara kitab ya, bukan lagi Tuhan ya. Sudah oke. Silakan. Ini masih konteks ketuhanan. Ya kitab itu bicara Silakan. ketuhanan toh. Kitab itu Ya, kan bicara silakan. ketuhanan. Ya. Jadi ini sebenarnya si Juma sudah skakmat ya. Dia berkata Kasih tanpa naik sadar. raja dulu. Kasih Bentar naik raja dulu. depan. Turunkan dulu itu. Gimana sih? Keluar. Host, gimana waktu saya jadi terbuang ini? Jangan turunkan. Mute dulu diam. ini. Jangan. Aduh, waktu saya Ada ulangi orang-orang waktu saya yang itu seperti ya. ini, turunkan aja dia. Diam dulu. Ulangin waktu saya itu ya. Turunkan aja. Tolong diam dulu. Ulangi waktu saya itu R. Itu waktu saya udah habis itu. Saya belum ngomong udah habis dia Ulang. Lanjut, Ya. lanjut. Ulang. Ulangi. Yuk. Oke, lanjut. Oke, si Juma sebenarnya sudah skakmat. Dia bilang cukuplah Allah menjadi saksi. Itu namanya imani saja. Itu namanya imani saja. Kau tidak perlu lagi masuk ke room akademis, ke room diskusi. Kalau imanmu saya tidak gugat. Kau kan imanmu. Saya menghargai imanmu, bro. Saya katakan mana buktinya. Kalau sudah iman, ya sudah. Mau skakmat sudah. Kalau imani saja, kan itu imanmu. Saya nggak gugat di sana. Saya mengatakan begini, apa dasarmu meyakini itu tanpa kau imani saja? Apa dasarmu? Apa dasarmu? Tapi udah skakmat kau di situ, kau nggak sadar udah skakmat, bro. Jawaban dari pertanyaan saya boleh? Sebentar dulu, sabar, nanti kau jawab. Jadi itu poin pertama ya. Poin pertama kau sudah skakmat, kau sudah mengatakan cukuplah dia yang iya, orang-orang Buddha, mereka juga mengimani dan kita tidak bantah. Nah sekarang kita bicara mengedukasi. Jawaban dari pertanyaan saya ada nggak? Ini sebentar dulu, kamu sedang saya kok Dulu Juma. Gimana sih nggak bisa? Gimana sih? Ini waktu saya Bang Juma, nanti abang menanggapi, boleh? Saya kan bertanya bang, apa Iya, nggak dihargai pertanyaan Nanti, saya? Jangan panik Bang Juma, sebentar. Oh, enggak, Juma. Belum waktumu, belum selesai. Ini waktu saya. Nggak ada poinnya, nggak ada poinnya. Yohanes diam aja, Mawar diam aja. Belum waktumu, Juma. Belum Lanjut waktumu. Nabi. Waduh, Ini kos waktu yang saya, masih ada sayang dong terbuang waktu saya ini. Jadi pertanyaan saya nggak perlu Iya, dijawab. Host, tambahkan host, waktunya sang Nabi. Ya ampun, waktu saya. Ulang dong, ulang. Nggak Gimana fair ini kalau waktu kayak Sang begini. Nabi pun nggak bisa jawab. Sang Nabi pun nggak bisa jawab. Muter-muter dia. Gini Catat Bang Suma ya. catat saja apa yang saya sampaikan. Nanti kau counter di waktumu. Kan ada waktumu. Tolong diulang, Enggak. moderator. Sang Nabi Saya kan diulang bertanya. Iya, Saya kan bertanya. Itu Sang Nabi nggak menjawab pertanyaan. Makanya buat apa? Juma, Tolong diam diulang, dulu. Bang. Bisa diam Mulai dulu nggak sekarang. kau? Diam yang lain. Kau bisa Jangan diam panik. nggak, Juma? Jangan Ini panik. waktu Bang jangan Nabi. panik. Enggak bang, yang panik itu yang nggak menjawab pertanyaan. Ya sebentar, nanti kau jawab. Kan ada waktu mau menjawab toh. Iya. Tolong diulang dulu biar jawab Bang Nabi pertanyaan ini. saya. Nabi punya Nggak waktu. ada. Ya, Sang nanti Nabi kan tidak ada waktu menjawab. menjawab, toh. Sang Nabi tidak Jangan menjawab. panik. Sang Nabi. Diam kau Ivan, diam pikir kau. cuma Lanjut. Kau diam juga. Kau diam juga. Nggak usah nerocos. Silakan Saya host, masih moderator. di seputar Ini apa yang ngomong. mau sampaikan. Kau Nabi, lanjut Nabi. Oke ya, sebentar. Nabi santai. punya waktu, lanjut Nabi. Santai, jangan dikeroyok dia, jangan dikeroyok dia, kasihani dia. Jadi Dan nggak ada yang royok. Ngapain royok? Kalian aja yang nggak bisa jawab. ya sebentar, Diam. Lanjut Nabi, lanjut. santai. Jadi itu poin saya, makanya saya katakan sudah skakmat, sudah saya skakmat dia. Ketika dia mengatakan tidak perlu saksi, ya sudah, kamu jangan nanti mencari saksi lagi, kamu sudah sampai di situ. Nah, ini yang saya katakan Bang, abang belajar kitab abang lah, jangan urus kitab orang. Ya. Makanya di room kita suruh kalian bertanya sampai kiamat tentang kitab kita.
Saya Ini tidak pertanyaan suruh. nggak dijawab. Satu aja nggak dijawab. Ini nanti saya sudah jawab semua pertanyaanmu. Apa yang tidak saya jawab? Coba kau dulu. Udah kau makan waktu saya. Apa yang Siapa tidak saya saksi jawab? melihat Yesus bertemu Lukas? Jawab. Aduh, udahlah kalau kayak gini nggak fair ini Juma. Kau profesional dong. Diam aja Pancen Kau alami. diam, Kau turunkan ngapain aja tuh campur lagi kau? suami-suami Diam. ini. Harus Diam-diam ngapain? dulu cuma. Masa Jawabanmu pendeta mana? kita Oh, ini. bicara dipotong-potong ini. Jawabannya mana? Gimana? Ya kau diam dulu lah. Aduh, ulang dulu sang nabi Nanti itu kau bicara. sudah dijawab. Kau sudah sekarang. Nggak ada jawaban. Dengarkan biar saya Nggak ada jawab. Udah jawaban. habis waktu saya ini. Ulang Satu lagi. menit. Kalau kau potong turunkan Satu. aja, nggak perlu kita orang-orang kayak begini cuma buat rame-ramein room doang, host. Buat Ngapain apa? Pancen? Kau diam aja Pancen. Kau diam aja. Nggak ada jawaban dia. Nyuruh. Waktu saya terbuang sia-sia ini gimana ini? Iya, Pak, hargai dong. Ulang Kamu lagi, tadi kan ulang bicara lagi. nggak potong. Semua dia Ya, ulang ini, kasih ulang dia ini, waktu ulang ini, ulang 3 ini. menit Oke, lagi. oke. Kasih lagi 3 menit waktu buat dia untuk menjawab saksi Yesus bertemu dengan Lukas. Silakan. Iya, iya, oke, Saya diam. oke, Bang Juma, ya. 3 menit kau alas itu, silakan. Saya diam. Nabi, lanjut. Lanjut Nabi, lanjut. Oke ya. Oke, atur dulu waktunya. Oke, dengarkan. Oke, lanjut. Jadi, jadi kamu tidak mengatakan. Siapa yang ribut saya kasih turun ya. Lanjut. Makasih moderator. Jadi kamu tadi sudah mengatakan tidak perlu saksi, cukup yang kau sembah itu sebagai saksinya. Oke, berarti tidak ada saksi kitabmu toh? Tetapi kitab saya 40 orang saksi. Siapa saksinya? Ya 40 orang itu menyaksikan itu Tuhan. Loh, kau ketawa kau menderita. Kalau kau bawa ke ruang sidang itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu lagi ada saksi-saksi yang tambahan. Bahkan dikatakan di dalam. Nah, ini udah mulai panik dia, host. Udah mulai panik Turunkan dia. aja lah Bang R. Ini nggak menghargai. Jawaban. Dia, host. Nggak ada jawaban. Saya Diam, ini diam. diam aja lo dari tadi lo. Bang moderator, bang moderator izin bang moderator, bang moderator harus bisa bantu juga. Jadi nggak jelas itu, nggak masuk bang moderator. Masa Jawab nggak bang menghargai sang moderator. nabi ini gimana? Lagi potong-potong cuma. Siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas? Mana Udah jawabannya? kalah Suma, udah kalah. Mute dulu dia, host. Mute dulu dia, host. Mana Mute dulu dia, jawabannya, host. mana? Tolong bantu biar ku turunkan ini yang nggak berkepentingan ini. Mana jawabannya? Sudah ku kasih waktu 10 menit. Mana jawabannya? Diulang lagi. Dikasih waktu dia 1 jam. Aduh, 1 jam si Bang udah R aku ini kasih. kasih. Silakan 1 jam saya kasih waktu. Lukas, panik dia, panik. ada yang Ini mulai menyaksikan dia bertemu panik. Yesus di mana? Silakan. 1 Panik jam. dia, panik dia. Panik, Saya kasih waktu 1 jam. Saya diam. Silakan. Cuma kau di mute. panik dia. Siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas? Sama-sama manusia kok nggak bertemu. Diam, Juma. Silakan. Ulang 1 jam. waktunya buat Bang Nabi ini. Nah, Bang 1 Host. jam ku kasih kau waktu. Silakan. Kalau belum waktunya di mute dia itu. Makanya Suma jangan tertawa. Tolong di mute Bang Juma, di mute lah. Ayo. Ya tertawa dong. Kan lucu. Jangan lagi tuh Juma, nggak boleh lagi tuh. Iya. Mana jangan ini? tertawa. Saudara ini sudah berapa banyak waktu diambil sama dia? Mana jawabannya? Ini Jangan dia dipotong kan dong bikin- sayang. Oke, oke. Ayo dong. Oke, silakan, Tolong di Dia yang mute. Silakan membuat saudaraku. Kamu banyak yang nonton. Host, Kamu Saudaraku, nonton. saudaraku nabinya Kristen, silakan. Ini Saya gimana diam. Muhammad sama hostnya ini? Aduh kacau ini. Gimana sih? Diam dulu ya. Oh, sakaran kali. Diam dulu ya. Bang, Diam dulu ya. silakan, Bang Ini moderator. terakhir saya bilang. Ntar Van diam dulu. Lanjut Nabi. Biar Kalau Suma nggak ada jangan yang tertawa. dengar, Suma saya bikin turun. kacau sini. Lanjut Jangan. Nabi, lanjut. Anda sudah panik, jangan panik, buktikan Anda profesional. Tetapi memang Anda berhadapan dengan Nabi 28. Anda tidak hati-hati. Anda bukan berhadapan dengan yang sembarangan. Dengarkan, sebenarnya dari awal sudah saya katakan Anda sudah skakmat. Anda mengatakan tidak perlu saksi. Sebenarnya Anda sudah KO di situ. Anda Dari sudah tadi sudah. kalah secara data. Koplak sebenarnya di situ. Itu koplak namanya. Itu namanya koplak. Itu jawaban Iya, koplak itu. Anda di sini bukan sedang bertakiyah. Anda di sini sedang memberikan pertanggungjawaban mengenai apa dasarmu meyakini kitabmu.
Bukan kau sedang bertakia di sini. Kau bertakia di depan umatmu aja kau bertakia. Di sini kau harus mempertanggungjawabkan. Di dalam kitab orang Kristen dikatakan 2-3 orang saksi itu cukup. Oleh kesaksian 2-3 orang saksi, satu perkara cukup. Ini 40 saksi. Lalu kau mau menambah satu lagi kesaksian. Kau satu saksi pun tak ada. Betapa tidak adilnya kau. Kau saksimu satu pun tidak ada, lalu kau meminta siapa saksi Lukas. Itulah kebotolanmu yang hakiki. Sudah, kau sudah sekamat, nangis saja kau di pojok. Silakan kau tanggapi. Baik. Anda minta saksi. Kan Anda minta saksi. Siapa saksi Al-Quran? Saya juga jawabkan tadi. Lakinillah yashadu. Allah menjadi saksi. Itu ada saksinya. Kau bilang tidak ada. Masa Allah yang menciptakan, Allah yang menjadi saksi? Ini gimana sih Bang moderator ini maksudnya apa? Bang Merah nih, Bang moderator, Bang Hos. Turunkan aja Bang. Ustaz Zuma sudah fair loh. Ustaz Zuma sudah fair loh. Kalian lo nggak fair. Iya. Bang moderator gimana ini? Jangan kamawar. Anda minta siapa saksi? Aku sebutkan namanya. Lakinillah yashhadu. Bang Suma jawab Allah. Masa Tolong waktu saya dikembalikan ke normal. Iya betul, itu dikembalikan dulu Bang Hos. Kembalikan ke waktu saya 0. Marin. Oke. Anda minta siapa saksi? Siapa saksi? Saya jawab Allah saksinya dan juga malaikat. Sudah terjawab. Allah dan malaikat yang menjadi saksi. Anda, saksi kitab Anda 40 orang. Siapa orangnya? Sebutkan satu orang. Dan apa bunyi kesaksiannya? Saya kan minta siapa saksi melihat Yesus bertemu Lukas. Anda menyebutkan satu orang dong. Bom misalnya. Lalu apa kesaksian bom? Aku melihat Yesus berjalan-jalan kepada Lukas dan bertemu dan memberikan kesaksiannya tentang kitab Lukas. Nah, di mana itu? Di mana itu tertulis? Kalau cuma ngomong 40, satu Arab menjadi saksi tentang Al-Quran. Kalau cuma mau gitu. Nah, sekarang saya ingin menyeimbangkan dan menyelaraskan kemudian pertanyaan saudara. Kalau di Al-Quran, siapa saksi Al-Quran? Allah mengatakan, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaika yashhadun. Dan juga para malaikat bersaksi dan Allah bersaksi. Tolong tunjukkan kepada saya, kalau 40 orang ini kau tidak bisa sebutkan namanya, tolong sebutkan di mana pengakuan Bapa Elohim bersaksi tentang Lukas atau kitab Lukas atau kitab yang lain-lain yang Anda punya selain kitabnya Yahudi. Satu aja, Bapa Elohim bersaksi. Tolong tunjukkan di mana itu tertulis. Di mana bapaknya Yahudi bersaksi tentang kitabmu, sebagaimana Tuhanku bersaksi tentang kitabku. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi. Jangan kau bilang betul. Satu Arab bersaksi tentang Al-Quran, bahkan sedunia sampai hari ini. Sekarang saya minta, di mana bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi bersaksi tentang kitabmu itu, sebagaimana Al-Quran bersaksi tentang kitabku. Silakan. Jangan kau ngeyel, jangan kau hibur diri. Silakan. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Panas diam kau. Bang saya. Sekarang Bang Sang Nabi 28 3 menit dari sekarang. Inilah keputusasaan ya kan. Saya sudah mengatakan itu Musa, Yosua, Samuel, Nathan, Gad, Daud, Salomo, Agur, Samuel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus. Itu udah lebih dari satu kan saksi itu kan? Nahum, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maliaki, Esra, Nehemia. Udah berapa itu? Itu saksi semua itu. Itu saksi semua. Tapi kau mengatakan tadi kau tidak punya saksi, lalu kau mengatakan lagi satu Arab menjadi saksi. Kau sudah blunder kemana-mana. Sudahlah, kau sudah sekamat, kau nangis sajalah di pojokan. Udah saya selesai host dengan dia.
Dia apa dia? Lah. Berarti udah. Sudah mengaku Boleh saya 3 kalah, menit, sudah. boleh, Host? Sikap Biar mat adil. sudah si Juma. Boleh? Nggak ada lu Ya, sudah. kasih aja Giliran dia. saya. Giliran saya. Di sini bisa closing statement ya. Di sini closing Giliran saya. Oke, Ya, kasih di sini aja. closing. Giliran saya, giliran saya. Kasih dia terus. Kita closing Giliran saya, statement. host. Closing Satu-satu statement, ya. Renoten. Ya. Giliran Ya tolong di giliran saya. teman-teman, Bang Juma tuh biar kasih Ya, saya bicara kasih lah. waktu lagi. Kau pun sedikit. ributkan Pance. Kau Oke. diam aja lah. Saudara, saya tidak Kamu nanti, minta kau sama aku nanti. nabi-nabi Yahudi bersaksi tentang kitabnya. Saya tidak Buka, minta biar itu. buka. Saya minta kitab Anda, bukan kitabnya Yahudi. Kitab Anda, perjanjian Di Kisah baru. Rasul jelas sekali di Kisah Rasul itu. Di mana Tuhannya Jangan Yahudi? dipotong, Bang Host. Di Host, mana diam Tuhannya lah, Yahudi host. Jangan bela-bela. bersaksi tentang kitab Lukas? Di mana Tuhannya Yahudi bersaksi tentang kitabnya Lukas? Kalau Anda cuma mengatakan 40 orang, di mana orang itu bersaksi tentang kitab Lukas? Tak ada, kosong. Kosong. Kesaksian itu nggak ada, itu cuma omon-omon aja. Nah, Al-Quran, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun. Malaikat dan juga Allah bersaksi tentang Al-Quran. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Ada nggak Yesus bercerita tentang kitabmu? Terima kitab Lukas dari Lukas. Terima kitab Yohanes dari Yohanes. Terima kitab Paulus dari Roma dari Paulus. Ada? Tidak ada. Tidak ada legalitas kitab kau itu. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Kalau memang tidak ada ya sudah. Sudahi saja. Anda sudah menyerah kan? Anda sudah menyerah. Berarti memang tidak ada saksi kitab Anda itu selain pengarangnya sendiri, lalu konsili untuk menerima karangannya sebagai kitab yang dianggap suci. Oke? Saya kira cukup. Tidak ada kesaksian Tuhannya Yahudi kepada kitab Anda, tidak ada kesaksian Yesus kepada kitab saudara. Yesus bahkan tidak pernah menyebut nama kitab saudara, bahkan menyebut pengarangnya pun Yesus tidak pernah. Kebenaran itu pahit, kawan. Lanjut. Kisah Rasul. Ini lihat semua sudah kalah. Biarin aja, Kisah Rasul Bang itu, Host. kisah Rasul itu tulisan Lukas. Kisah Rasul itu tulisan Lukas. Lukas tidak ada kesaksian. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Lukas. Anda bawa kisah pada Rasul kan lucu. Justru Lukas bikin Rasul oleh Yesus. Closing statement. Dami kau diam. Oke, Kau yang bercanda, Ten. Tolong di mute itu closing Oke, statement lah jadi- teman-teman. Jangan dibawa. Ya, Ya, semua kasih si yang- Juma closing statement duluan. Kasih si Oh Juma ya, Bang Juma, silakan Bang Juma. Ya, kasih dia. Kali dia. Oke, baik, baik. Kasih 3 menit, Kalaupun Bos. kami tidak hadir, kalaupun kami tidak hadir pada saat pewahyuan, tapi kami berani diuji antara Al-Quran dan kitab kalian. Ayo, Oke. kami tidak ada kesaksian manusia. Kalian penuh dengan kesaksian-kesaksian manusia. Apa artinya kesaksian banyak kalau palsu semua? Allah sebagai saksi yang maha mengetahui, maha melihat. Al-Quran sampai hari ini tidak ada manusia yang bisa merubahnya. Bibelmu setiap saat dirubah. Dan kalaupun disaksikan, mana kitab yang disaksikan itu? Selesai habis. 3 menit, bos. Kan ketakutan. Mana Bukan takut, kitab? habis waktu. Weh, 3 menit baru 1 menit pun 3 belum menit lagi, ada. Bos. Kasih aja 3 menit lagi. Kasih aja 3 menit lagi dia. Ya, silakan. Lanjut. Udah nggak apa-apa, kasih aja dia, Bang. Kasih aja dia, Bang. Lanjut. Dia masih mau ngomong. Nggak apa-apa. Kasih aja. langsung. Ya, kasih aja dia. 3 menit. Bikin waktunya, Bang. 3 menit. Mengajar kepada Bani Israel. Diatur ramai. Yesus mengajar kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani Aramaik. Tolong tunjukkan kitab yang dipersaksikan Yesus itu yang bahasa Ibrani Aramaik. Karena yang kamu genggam hari ini itu kitab yang dibawa oleh penjajah, lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya tidak butuh itu. Saya butuh kitab yang diwahyukan oleh Yesus katanya kepada Lukas dalam bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani. Karena tidak mungkin Yesus yang mengaku diutus kepada Bani Israel, lalu Yesus berbicara pakai bahasa Yunani. Pasti menggunakan bahasa Aram, pasti menggunakan bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan mana kitab yang Turunkan menggunakan ini. bahasa Ibrani, bahasa Sama-sama. Aram yang Yesus firmankan kepada murid-muridnya Bani Israel.
Nah, semakin berat kan saudaraku nabinya Kristen, semakin berat. Jadi Bos, kesimpulan boleh saya saya, dengan Suma, Bos? meskipun ini, Bang, Al-Quran baik, saya tidak ada saksi Diam, menurut Bang, kalian, Jangan dipotong tapi dulu pencipta Jumanya, langit dan teman-teman. bumi Aduh. bersaksi tentang Al-Quran. Adakah pencipta langit dan bumi, yaitu Elohim dalam pandangan Yahudi, bersaksi tentang kitab-kitab perjanjian baru? Tidak ada, kawan-kawan. Jadi Kristen punya kitab adalah kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari bangsa Yahudi. Demikian. Oke. Setahu saya Udah diam dulu Kak Mawar, nanti dulu biar sama tidak ada dulu. tertulis. Diam dulu. Tunggu. Saya Enggak, biar selesai dulu mereka Kak Mawar. Kalau udah selesai baru masuk. Turun guys, Mawar ini. Iya, sabar Kak Mawar cantik. Tenang dulu. Tolong dibaca Lukas 1 ayat Nanti 1 dulu Pak sampai 4. Lugan, Sang Nabi kan belum bicara. Selesai dulu mereka itu. Tanya dulu tanya. Bang Nabi lah. Kita urungkan nanti bagi Robert. Makasih ya. Jadi begini. Jadi masalahnya adalah kalian kalian datang abad ke-7 lalu songong sama kami. Memang memang bocil-bocil ini memang aneh, memang bocil-bocil ini. Memang kita maklum kalian sebagai yang bungsu, yang masih gigi susu ini, memang teriakannya, congornya kemana-mana. Kalian itu harusnya hormat, karena kalian itu adalah di bawah pengikut. Kalau kamu mengakui pengikut Isa, kalian di bawah pengikut Isa. Kalau kalian mengatakan, jadi di bawah pengikut Isa adalah orang kafir. Jadi sebenarnya kalian lah orang kafir itu. Kalian harus bertanya kepada ahli kitab. Kamilah ahli kitab itu. Jadi kalian ini terlalu songong kemana-mana. Terlalu pede kalian melawan abang-abangmu ini. Ini abangmu. Nah, nangis dia kan? Gak bisa. Inilah si Juma. Ini si Juma ketika ketemu dengan master. Ini dia kejang-kejang. Dengar ya. Kau bertemu dengan master di sini Juma. Dengar. Closing curhat. Ini bukan curhat. Ini closing statement. Ini di mute host. Gimana sih host? Ini langsung di mute. Langsung tutup saja. Diam kau Juma. Kalau nggak buat tanya ada closing statement ada. Ini kan Udah turunkan aja kalau closing statement dia host. Aduh. Ini ya karena dia sudah selesai. Ini gini. Hey, karena dia sudah selesai, buang aja dia. Kan udah ini Diam kau Juma, diam kau Juma, diam kau Juma. Yanes, ribut kali kau Yanes. hancur. Hancur Kristen. Saya hadapi dia. Ini waktu saya gimana?